Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Di video kali ini saya akan review lagi penggunaan printer Epson dengan seri L6390 setelah pemakaian kurang lebih hampir 2 minggu ya. Kita akan coba cek dulu nozzle-nya. Ini kondisi dari pertama di unboxing, ink charging sudah saya pakai ya. Jadi lumayan banyak ini counternya. Teman-teman juga boleh cek kondisi tintanya, itu kondisi tinta yang sudah terpakai selama pemakaian ya. Jadi yang hitamnya sudah mau mendekati dasar, terus bagian yang paling kanan itu kalau nggak salah yang kuning ya. Jadi memang lebih banyak dominan yang kuning nyetaknya. Nah ini penampakan dari cek nozzle-nya, kita akan coba cek sudah berapa counternya. Oke teman-teman boleh perhatikan ini first time printingnya itu sebentar ini kurang fokus, ada di tanggal 6 bulan 6 2026. Video ini dibuat tanggal 19 ya kalau nggak salah, ini tanggal 19. Ini udah tembus di totalnya 11.585 ya. Jadi sudah lewat dari 10.000 dan ini baru 1/10 dari total garansi cetakan. Karena salah satu alasan saya beli printer ini adalah garansinya bisa sampai 100.000 lembar ya. Nah uniknya printer ini itu dia punya metode atau quiet modenya itu ada 2 level. Ada yang low dan ada yang biasa. Kalau yang low tuh lebih cepat. Tapi kalau misalkan yang quiet mode yang biasa dia paling lambat ya. Saya akan coba demokan cetak ya, cuma di sini nggak ada kertas untuk nyimpen di atas, jadi teman-teman harus perhatikan juga tuh kalau sering nyetak foto, printer ini kurang cocok karena lebih cocok untuk dokumen ya, karena dia di bagian bawahnya ada kaset tuh, itu bisa sampai 250 lembar ya. Kalau misalkan yang 70 bisa sampai 2,5 gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau isi juga jangan terlalu banyak. Saya akan coba demokan ya, ini metode quiet modenya. Mode quiet modenya saya coba off kan. Saya coba ngecek beberapa lembar saja. Saya coba cetak yang grayscale dulu ya. Ini quiet modenya saya off kan, ini hitam putih. Dan belum duplex ya. Teman-teman boleh cek kecepatannya. Tidak ada editing kecepatan di sini. Untuk hitam 400 nozzle-nya, kalau untuk color dia ada di 128. Nah ini kalau misalkan cepat tuh kayak gini teman-teman. Saya cancel aja ya. Jadi suara printernya lebih galak, lebih berisik, dan saya nggak suka pakai metode ini tuh. Karena hasil cetakannya lebih berantakan nanti, maksudnya tuh susunannya ya. Ini hasilnya. Ini untuk yang simplex ya. Kita akan coba cek lagi untuk yang colornya. Kalau yang color kemungkinan lebih lama ya, karena dia cuma 128. Ini di off kan mode quiet-nya. Mode quiet itu kalau teman-teman matikan, di on kan itu lebih lambat printernya. Nah ini nge-print color ya. Jadi susunannya lebih berantakan dia nantinya. Jadi ada kemungkinan jatuh tuh lebih besar peluang dia jatuhnya. Karena si penahannya dia nggak ada yang untuk dilipat ke atas. Gitu ya. Ini saya cancel aja. Nah, jadi lebih galak printernya kalau mode quiet-nya di off kan. Oke, ini contoh hasil cetaknya ya. Contoh hasil cetaknya ada warna biru, ada coklat, kuning juga. Nah, ini tentang pembagian. Ini kebetulan buku punya saya sendiri. Soal cerita ya. Nah, sekarang kita akan coba cetak duplex ya. Kita coba cetak duplex. Cuma kalau misalkan duplex itu lebih rentan paper jam. Ya, kita coba cek ya. Ini mode quiet-nya masih off. Teman-teman boleh cek tuh.
otomatis balik sendiri dia. Lebih lama ya, cuma kertas lebih hemat karena dia bolak-balik. Jadi pemakaian hampir 2 minggu sudah tembus 10.000 ya. Kalau misalkan teman-teman kasih harga 300 aja udah 3 juta itu pendapatannya. Belum balik modal tapi baru 1/10-nya ya. 1/10 garansinya. Kan dia 100 lembar, 100.000 lembar atau 2 tahun. Nah, ini kalau mode quiet-nya di off-kan. Saya coba sekarang di on-kan ya. Printer akan lebih sopan ngeprintnya, akan lebih halus, akan lebih awet ya. Kita akan coba cek. Saya coba kirimkan perintah cetaknya langsung untuk yang mode quiet ya. Ini saya on kan nih. Ini hasilnya tadi ya. Jadi cocok buat cetak dokumen kayak gini, apalagi hitamnya pigmen. Ini nggak akan saya ganti ke jenis dye, karena bukan kebutuhan untuk cetak foto. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan mode quiet-nya di-on-kan, printer akan ngeprint jauh lebih lambat, tetapi mekaniknya akan jauh lebih awet, karena dia lebih pelan, ya. Ini yang mode on, ada on low namanya. Nanti kita akan coba praktekkan ya, mode on low. Jadi ada 2 level dia, ada on, ada low. Kalau low lebih cepat lagi. Saya pribadi pakai yang low teman-teman. Jadi tidak di-on-kan, level ini enggak, karena lambat banget kalau pakai yang ini. Tuh, dia 1 lembar bolak-balik aja bisa sampai berapa detik dia. Intinya lambat lah ya. Tuh, lihat. Kalau yang paling cepat yang tadi tuh cuma harus hati-hati, dokumennya harus cepat-cepat diberesin karena bisa berantakan nanti susunannya. Nah, agak ngeselin ya karena memang lama ini. Tapi efek ke printernya bagus. Lebih awet. Saya pribadi hampir semua printer saya pakai mode quiet-nya di on-kan. Ya, lambat banget ya. Kita coba yang kedua. Yang on tapi yang low-nya. Ini saya cancel aja. Kita coba cek. Yang di on-kan tapi dia low. Ya. Levelnya masih low. Kita akan coba saya kirimkan. Nah, saya kirimkan tuh. Barusan udah saya kirimkan. Perintah cetaknya. Saya sering pakai mode ini. Nah, jadi printernya masih cepat, tapi tidak seberisik yang ketika di off-kan. Gitu ya. Dan klaim dari Epson-nya untuk hitam itu bisa tembus di 8.500, sedangkan untuk yang color-nya bisa di 6.500 kombinasinya ya. Ini pun tintanya nggak habis semuanya, teman-teman. Nggak habis semuanya itu artinya masih ada sisa. Tuh, ini masih ada sisa nih. Ketika proses ink charging dia nggak full, karena memang udah penuh kapasitasnya. Jadi masih oke lah ya. Gitu. Jadi rekomendasi saya cocok buat teman-teman yang butuh cetak dokumen. Gitu ya. Tapi kalau untuk nyetak foto enggak, karena bagian atasnya juga nggak ada tray-nya. Saya cek nggak ada tray inputan. Bagian atas itu cuma bagian scanning aja. Nah, seperti ini. Gitu ya. Pemakaian 2 minggu tinta udah hampir habis tuh yang hitam dengan yang yang kuning ya. Dan indikatornya tuh dia ada 2. Ini tuh bukan indikator printing sebetulnya, tapi standby. Printing tuh ini nyala nih. Ini kan posisi tertutup ya. Saya pribadi kalau ngeprintnya banyak, saya buka aja si tintanya, si tutup tintanya. Jadi biar lebih mengalir tintanya. Jadi nggak mampet gitu ya. Gitu ya teman-teman, untuk hasilnya oke, tidak ada masalah sampai penggunaan di 10.000. Maintenance box-nya juga masih sisa banyak, kurang lebih masih bisa dipakai 60%. Jadi prediksi saya nanti bakal ganti maintenance box itu di sekitar counter 20.000 sampai 30.000. Gitu ya.
Oke, gitu aja untuk review kali ini. Nanti saya akan coba review lagi jika ada yang menarik ya. Teman-teman juga boleh tanya, misalkan Bang, review bagian scannernya atau ADF-nya boleh ya. Cuma saya pribadi nggak pakai itu, kebetulan cuma cetak buku aja. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.